Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zainal Kafido atau biasa dipanggil Kafi. Sekarang ini sedang menempuh pendidikan Magister Teknik Sipil di Universitas Diponegoro. Buat teman-teman yang sedang WFH, santai aja. Karena pada sore atau siang hari ini kita akan ngupas masalah PMDSU. Mungkin sudah banyak juga yang dengar bukan masalah, maksudnya beasiswa mengenai PMDSU, ataupun yang belum, ataupun yang kemarin sempat DM tanya-tanya tentang beasiswa PMDSU, mungkin bisa ditanyakan atau bisa dijawab antara narasumber pada sore hari ini ataupun mungkin saya, karena saya juga sedikit banyak tahu mengenai PMDSU. Nah, untuk sore hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat kece. Dia teman seperjuangan saya dulu waktu di Universitas Diponegoro. Namanya Yayan Wahyono. Dia lahir 27 Oktober 1994 di Dumai ya, Riau. Jauh-jauh merantau di Semarang. Sudah kurang lebih mungkin 6-7 tahun ya di Semarang. Iya. Jadi sudah Jawa banget lah ibaratnya. Pendidikannya S1-nya fisika dan S2-nya ilmu lingkungan. Sekarang juga sedang menjalani program doktor di ilmu lingkungan juga. Menerima program PMDSU batch keberapa ya? 4 ya? Keempat. Batch 4. Nah, setelah ini mungkin tidak akan banyak saya sampaikan, akan saya serahkan ke Yoyon, memberikan pengantar apa sih PMDSU itu, syarat-syaratnya mungkin ataupun seperti apa mengenai PMDSU, dan akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, untuk waktunya saya serahkan ke Yoyon. Terima kasih. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat bergabung. Yang sudah bergabung, kita baru bisa mulai sekarang, dan yang baru bergabung, selamat bergabung. Baik, mungkin langsung saja ya kita mulai, karena paling ya efektifnya paling kan kita paling 1 jam ke depan gitu. Karena yang penting kan teman-teman tahu dulu beasiswa PMDSU itu apa, seperti yang disampaikan oleh Mas Kafi, agar nanti teman-teman bisa, yang belum lulus ya, bisa persiapan dari sekarang gitu, karena mungkin sudah tahu bagaimana strateginya, ya tinggal menyiapkan saja apa yang kira-kira diperlukan. Baik, teman-teman yang sudah bergabung, begini, sebenarnya saya hanya akan mengupas berdasarkan panduan saja sih, biar nggak ngalor ngidul ya pembahasannya. Jadi bahan materi saya ini nanti bisa teman-teman download di link yang ada di bio Instagram saya ya. Tadi sudah saya cantolkan di sana. Biasanya isinya link YouTube saya, cuma karena ini butuh buat sekira menurut saya, biar teman-teman nanti, maksudnya kan sesi kita sangat singkat sekali. Kira-kira ada yang kurang jelas, nanti teman-teman bisa dibaca dari panduan tersebut. Sudah ada di link bio saya. Nanti bisa di-download saja. Kira-kira nanti ada pertanyaan juga terkait panduannya, bisa DM, nggak apa-apa gitu. Baik, langsung mulai saja. Itu intinya bahannya sudah saya taruh di link bio saya, bisa di-download PDF-nya. Tapi itu versi 2018, karena ya saya punyanya itu. Saya batch 4 ya. Batch 4 itu 2018, Mas Kafi. Oke, baik. Sebenarnya kita mulai saja. Yang pertama itu sebenarnya itu beasiswa ini dari instansi mana sih? Jadi beasiswa ini adalah dari Kemenristek-Dikti ya teman-teman. Kemenristek-Dikti, karena 2018 kan namanya masih Kemenristek-Dikti ya, Mas Kafi ya. Kemenristek-Dikti. Kemudian beasiswa ini tuh spesial karena kita dengan 1 kali seleksi, kita sudah bisa mendapatkan beasiswa S2, include juga S3. Jadi S2, S3 tuh 1 kali seleksi aja gitu. Kalau kita lolos ya bisa kuliah S2, bisa kuliah S3 juga gitu ya. Nah, kenapa sih
Kemenristek Dikti ini bikin beasiswa yang kayak begini gitu. Oh ya, masa studinya juga cuma 4 tahun ya, tuh 4 tahun itu kita sudah bisa kuliah S2 dan S3. Jadi kuliah S2-nya 1 tahun, kuliah S3-nya 3 tahun. Baik, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi pemerintah atau Kemenristek Dikti ini membuat program ini? Nah, ternyata secara singkat bisa saya jelaskan bahwa sebenarnya tujuannya tuh jumlah dosen yang berkualifikasi S3 dari PDPT dan Renstra Kemenristek Dikti tahun 2015 sampai 2019 ya, itu ternyata memang dirasa masih butuh peningkatan begitu. Peningkatan, jadi Dikti pengen menciptakan atau menciptakan itu SDM yang lulusannya S3 tapi usianya muda gitu. Makanya sebenarnya beasiswa ini tuh diutamakan kalau bisa lulus S3 ya pada daftar CPNS dosen gitu. Ya kita tetap harus mendaftar seperti seleksi reguler biasa CPNS dosen yang diadakan oleh pemerintah ya, seperti itu. Misalnya kalau kita berarti ngambilnya yang dari jalur pendidikan dosen seperti itu ya. Mungkin itu latar belakangnya. Jadi memang itulah alasan kenapa langsung di istilahnya fast track ya, istilah kerennya fast track S2 S3 dalam waktu 4 tahun. Alhamdulillah saya sudah berjalan dari 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah saya sudah lulus S2. Sekarang ini sedang S3 semester 2. Studi S3 semester 2. Buat yang belum tahu kepanjangan PMDSU itu adalah beasiswa PMDSU itu kepanjangannya adalah pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul gitu. Sarjana unggul ini seperti apa? Sebenarnya teman-teman tuh ya maksudnya bukan maksudnya tidak harus banyak prestasi gitu. Ini dulu nih yang perlu digarisbawahi. Maksudnya ketika teman-teman punya kemauan yang kuat gitu, nggak harus punya segudang prestasi, karena ya mungkin kalau saya mungkin ya maksudnya bukan sombong, nggak, maksudnya mungkin ada beberapa yang emang kalau ya beberapa pertanyaan sih, Mas kalau daftar beasiswa itu harus banyak prestasinya. No, enggak. Itu kayak gitu nanti. Jadi kalau teman-teman misalnya prestasinya nggak banyak, nanti jadinya nggak mendaftar. Tapi daftar saja, namanya rezeki kan Allah yang ngatur ya. Pokoknya intinya nggak harus banyak prestasi deh. Punya pengalaman apa saja. Tapi memang lagi-lagi kan ada output ya. Nah, paling ketika memang S1 memang belum banyak pengalaman menulis, nanti saat S2 itu sudah mulai dipersiapkan, atau saat sudah lulus S1 mau ke S2 gimana sih sebenarnya menulis artikel ilmiah ya, karena kan outputnya publikasi. Seperti itu. Pokoknya nggak usah khawatir, kalau punya modal prestasi banyak itu bagus, saat S1 punya publikasi bagus. Cuma kalau memang mungkin sudah semester akhir, katakan sekarang udah semester 7 gitu, udah telat Mas, ya silakan nanti skripsinya dipublikasikan di jurnal yang bagus, seperti itu. Paling nggak udah punya modal. Jadi nggak ada yang telat gitu. Ya kenapa kalau misalnya saya pengalaman prestasinya ya emang seneng lomba bareng Mas Kavi ya Mas ya. Dulu pernah juga bareng ke beberapa lomba itu di Bali, terus di Solo, di Sulawesi ya. Pokoknya dulu S1 bareng sama Mas Kavi. Maksudnya kenapa bisa kenal gitu, padahal beda jurusan, karena dulu kita waktu S1 ke Mas Kavinya waktu itu D3 sipil sama-sama Undip, ya kita sering lomba bareng gitu. Intinya ya dari jalur pertemanan lah. Oke, lanjut. Tadi latar belakangnya sudah. Kemudian mungkin ini saja langsung masuk kepada beasiswa PMDSU tahun 2019 itu sudah mencapai batch 5 ya. Nah, di sini juga hadir Mas Indrawan Wisnu ya. Itu beliau juga mendapatkan PMDSU batch 5 seperti itu, alhamdulillah. Di UI malah, keren. Nah, Mas Wisnu juga ya termasuk teman juga lah, teman saya juga seperti itu. Oke, mungkin tadi latar belakang teman-teman sudah tahu ya kenapa Dikti itu mengeluarkan beasiswa ini. Nah, bagaimana selanjutnya? Yang paling penting selanjutnya itu intinya tuh gini, intinya beasiswa ini tuh di perguruan tinggi yang negeri seperti itu.
Jadi memang teman-teman ya kuliahnya harus perguruan tinggi negeri tapi di dalam negeri ya. Nah, itu perlu dicatat juga. Jadi beasiswa PMDSU ini sejauh ini sampai tahun 2019 itu batch 5 ya. Itu memang diperuntukkan untuk mahasiswa yang kuliahnya di universitas negeri ternama di dalam negeri. Di dalam negeri karena termasuk juga di tujuan beasiswa adanya PMDSU ini Dikti ingin mengangkat universitas kita ya, misalnya ya ada UI, ITB, UGM, termasuk Undip juga, IPB dan sebagainya lah ya, yang negeri dan keren, itu pengen mengangkat melalui beasiswa PMDSU ini. Jadi mahasiswa yang disekolahkan negara dengan melalui beasiswa ini intinya ingin mengangkat, jadi bibit-bibit unggul, makanya kan tadi kepanjangannya sudah dijelaskan kan, PMDSU itu apa kepanjangannya. Nah, makanya ketika nanti mahasiswa ini kan outputnya publikasi di jurnal Q1, Q2, Q3 ya, reputasinya bagus, itu akan mengangkat universitas. Kenapa? Karena saat kita menulis artikel, pasti di situ kan dicantumin instansi ya. Penulisnya katakan Kavido gitu, Yoyon gitu kan. Pasti ada universitasnya, ada jurusannya. Disitulah diterlihat reputasi kampus itu akan keangkat ketika memang mahasiswa-mahasiswa ini menghasilkan publikasi yang bagus. Publikasi itu kita mengerjakan penelitian, ditulis dalam bahasa Inggris, kemudian kita publikasikan seperti itu, agar bisa diakses oleh banyak mahasiswa atau peneliti lain di seluruh dunia ya, seperti itu. Mungkin itu pengenalan secara ringkasnya, Mas Kavi. Apakah langsung diteruskan ke syarat dan sebagainya? Nah, mungkin syaratnya mungkin apakah harus punya publikasi dulu, terus mungkin umur ataupun apa, kan kalau saya baca-baca sih PMDSU ada syarat umur ya. Nah, itu yang jadi repot, kendala. Contohnya saya sendiri tidak bisa daftar PMDSU Kemenristek Dikti karena umur itu. Nah, nanti akan saya sambung mengenai PMDSU Undip, bedanya dengan PMDSU Kemenristek Dikti apa, dan ya syarat dan seperti yang lain, karena dalam artian kalau tadi kan diterangkan bahwa PMDSU untuk yang belum lulus ini itu. Nah, mungkin lebih saya umumkan lagi buat yang sudah lulus pun ya masih bisa berkesempatan untuk dapat PMDSU. Iya, benar sekali. Pokoknya nanti infonya bisa dicek juga di website, di websitenya tuh http beasiswa.ristekdikti.go.id. Nah, di sana juga ada versi online-nya ada gitu. Ya, mungkin kalau untuk syarat dari pelamar ini benar yang dibilang Mas Kavi ya. Jadi memang kalau PMDSU Dikti ini fresh graduate dan usianya itu tidak boleh lebih dari 24 tahun. Tidak boleh lebih dari 24 tahun seperti itu. Jadi ya secara syarat sebenarnya lebih mudah dari LPDP ya, Yon. Iya, benar. Kita kan pernah ya kemarin juga tidak ada TOEFL maksudnya. Iya, sampai tahun 2019 belum ada TOEFL ya, Mas Kavi ya. Kita tidak tahu nih 2020 apakah ada TOEFL atau tidak. Nah, perlu yang kita ketahui bahwa PMDSU ini sebenarnya tidak setiap tahun ada. Nah, cuma kemarin tahun 2018 itu ada, tahun 2019 itu ada, yang seharusnya tahun 2018 sama tahun 2020. Nah, maka dari itu kalian yang mungkin ada umurnya udah mepet-mepet, itu ada bejonya juga kalau tiap tahun gitu loh. Iya. Jadi kan yang mikirnya 2 tahun lagi berarti aku nggak bisa nih nyanda umur saya, tapi ternyata bisa. Nah, gitu sih kalau PMDSU Kemenristek. Iya, benar. Benar sekali ya, Mas Kavi ya. Tadi terkait syarat ya, Mas ya. Mungkin syarat saya bahas 3 aja deh. Paling pertama syarat kampus, syarat promotor, sama syarat ya tentunya syarat mahasiswa ya. Jadi kalau untuk syarat perguruan tinggi itu untuk mendaftar beasiswa ini, maksudnya kampus kan harus mendaftarkan juga ya ke Diktinya. Jadi pertama itu ya akreditasi kampusnya itu A. Itu. Kemudian yang kedua kampus ya, maksudnya universitas, misalnya kayak Undip itu universitas kampusnya sudah A. Bagaimana dengan program studinya? Nah, jadi untuk selanjutnya yang kedua akreditasi program studi S2 dan S3 minimal B.
dan prodi adalah penyelenggara BPDN seperti itu. Jadi minimal B bisa prodinya, tapi kampusnya harus sudah A. Yang ketiga adalah perguruan tinggi penyelenggara untuk bidang sosial, seni, dan humaniora akan mengikuti kriteria dengan rincian yang terpisah. Ada lagi pedomannya. Ini secara general aja ya. Kemudian perguruan tinggi penyelenggara harus menyiapkan peraturan akademik sebagai payung hukum penyelenggaraan program PMDSU. Jadi ada payung hukumnya ya. Dan pasca sarjana atau prodi wajib menyelenggarakan monef internal dalam rangka penjaminan mutu lulusan basis PMDSU. Ada monef setiap tahun biasanya pertengahan tahun. Kemudian prodi wajib menyelenggarakan seminar kemajuan per semester atau kolokium yang dihadiri oleh Kaprodi, tim promotor, mahasiswa PMDSU, seluruh mahasiswa doktor, dan dosen tamu yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi. Jadi tetap ada monitoring evaluasi tetap, karena kan kita kan harus dikontrol kemajuannya ya. Nah selanjutnya untuk promotor bagaimana sih? Promotor itu adalah dosen kita nanti saat S2 dan S3. Promotornya itu yang pertama adalah memiliki rekam jejak penelitian yang jelas artinya yang bagus seperti itu ya, dan sudah menghasilkan publikasi internasional yang kerap mendapatkan sitasi. Jadi penelitian dosennya itu banyak yang mensitasi gitu, penelitiannya gitu ya. Kemudian yang ketiga mempunyai H-index Scopus minimal 4 kecuali untuk bidang sosial, seni, dan humaniora. Jadi yang sosial, seni, humaniora boleh di bawah 4 begitu berarti. Maksud kalimatnya seperti itu. Tapi kalau yang sains dan teknologi itu minimal 4. Jadi kalau H-index dosennya 4, 5 ke atas itu bisa. Tapi kalau H-indexnya masih 3, berarti nggak bisa ya teman-teman. Itu yang perlu diingat juga dicatat. H-index bisa diakses ketika kita tahu nama dosen kita cek di Scopus. H-indexnya H-index Scopus ya, bukan H-index Google Scholar, beda biasanya. Biasanya H-index Google Scholar lebih tinggi biasanya daripada H-index Scopus, karena Google Scholar dia semua publikasi mau dia Scopus atau nggak Scopus digabung soalnya. Tapi kalau yang Scopus itu khusus yang internasional dan Scopus, makanya H-indexnya biasanya yang Scopus biasanya lebih rendah daripada yang Scholar. Nah, yang dipakai yang mana, Mas? Yang dipakai yang Scopus ya, teman-teman. Yang internasional. Ada. Kalau diakses bisa di Scopus. Ada H-indexnya kelihatan. Selanjutnya adalah memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala dan bergelar doktor. Nah, itu promotornya harus sudah lektor kepala, jabatan fungsional, jabatan akademik jabatan fungsional. Itu dia harus minimal lektor kepala dan bergelar doktor, sudah pasti ya. Kemudian selanjutnya promotor berusia maksimal 66 tahun untuk profesor dan 61 tahun untuk doktor. Jadi kalau masih bergelar doktor maksimal 61 tahun boleh. Tapi kalau sudah bergelar profesor itu maksimal 66 tahun untuk mendaftar, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah telah meluluskan minimal 3 mahasiswa program doktor dengan publikasi internasional bereputasi, baik sebagai promotor maupun kopromotor. Sepertinya kali ini sudah lah ya, karena sudah menjadi dosen pasti lebih dari 3 lah mahasiswa yang dibimbing dan sudah publikasi internasional. Dan mempunyai jejaring internasional yang mendorong suksesnya pelaksanaan PMDSU. Nah, jejaring internasional ini kaitannya nanti dengan ada namanya tuh PKPI ya, sandwich program yang kita mahasiswa PMDSU dikasih kesempatan 3 bulan sampai 6 bulan untuk istilahnya melakukan penelitian di luar negeri, seperti itu ada programnya di PMDSU Dikti. Cuma, nah ini seleksi, itu tidak semuanya mendapatkan. Jadi memang penelitiannya yang memang jelas, fokus, arahnya kemana, memang ada benefit lah ketika keluar negeri itu ada biayanya lagi. Ada biayanya lagi, Mas Kavi. Itu enaknya kalau dikasih kesempatan lah, meskipun kita studi di dalam negeri, silakan keluar negeri, ada program namanya PKPI sandwich ya, seperti itu 3-6 bulan. Tapi memang itu seleksi. Kalau ini ada TOEFL-nya Mas Kavi. Ada TOEFL biasa standar kalau keluar negeri sih TOEFL-nya 550 atau 500 seperti itu ya. Dan pastinya bahasa Inggris sudah itu kalau itu, karena kan memang go internasional. Tapi ya semua tuh bisa dipersiapkan sekalian kita sudah punya pengalaman luar negeri, atau memang ya bahasa Inggrisnya nggak cas-cus lah, nggak kayak orang barat. So ketika komunikasikan yang penting kita ngomong apa, Mas Kofi ngomong apa, kita paham. Itu sudah bisa untuk komunikasi. Beda kalau misalnya TOEFL, IELTS kan memang tata bahasanya harus bagus.
Dan yang terakhir untuk promotor tuh mendapatkan rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Jadi memang sebelum daftar ke Dikti tuh promotor nih sepertinya seperti kampus dulu lah, universitas dulu yang perlu mengajukan sudah ini ingin mendaftar sebagai promotor. Tapi sebelum itu kampus sudah mendaftar. Nanti mungkin setelah syarat saya sedikit membahas tentang alur Mas Kavi. Jadi alurnya dari kampus promotor, nanti setelah itu bisa tanya jawab. Oke, tadi promotor sudah. Sekarang bagaimana dengan mahasiswa? Yang paling penting nih, mahasiswa juga ada syaratnya dong, iya kan? Nah, yang pertama itu sarjana unggul fresh graduate, seperti tadi sudah dibahas. Kemudian yang kedua telah memiliki gelar S1, kayak gitu. Karena kan kuliahnya S2, S3 dong, berarti harus sudah lulus S1. Kemudian yang ketiga, persyaratan IPK pelamar. Nah, ini ada beberapa poin untuk IPK ya teman-teman, coba didengarkan dengan saksama. Yang pertama, akreditasi PT atau perguruan tinggi asal pelamar A, maksudnya gini, perguruan tinggi A, akreditasi prodi pelamar A, maka IPK-nya 3,25. Gini, universitasnya akreditasinya A nih, prodi teman-teman A. Misal saya ya, Undip, kan akreditasinya A, fisika akreditasinya A. Oke, IPK saya minimal untuk mendaftar beasiswa ini 3,25. Tuh. Univnya A, jurusannya A, prodinya A, IPK minimal kita 3,25. Itu bisa daftar. Yang pertama ya. Yang kedua, akreditasi perguruan tingginya B, asal kita tuh saat kita kuliah S1 tuh, kampus kita tuh B, terus program studinya A, itu IPK-nya naik, IPK-nya minimal 3,5. Beda kan? Tadi kalau sekarang yang kedua universitasnya akreditasinya B, jurusannya A, nah IPK-nya 3,5. Tuh, itu yang kedua ya. Yang ketiga, universitasnya A, program studinya B, maka IPK-nya minimal 3,5 juga, sama 3,5. Nah, bagaimana kalau yang keempat berarti? Kampusnya B, program studinya B, berarti IPK-nya naik lagi nih teman-teman, 3,75. Jadi kalau kampusnya B, program studi B, ya IPK minimal teman-teman itu syaratnya 3,75. Yang paling enak tadi diuntungkan dengan kampus. Kalau kampusnya sudah A, program studi A, IPK minimal 3,25. Tapi nggak apa-apa kalau memang kita sudah kuliah di PT yang misalnya A atau B, kebanyakan PT sudah A, atau akreditasi jurusannya masih B ya, IPK-nya tadi antara 3,5 sampai dengan 3,75. Detailnya bisa teman-teman baca nanti di panduan, silakan di-download bagi yang baru gabung. Panduannya tuh, saya ini mengupas panduan batch 4 tuh, file PDF-nya sudah saya cantumkan di link bio Instagram saya. Ada di bio saya, bisa di-download. Di situ lengkap, saya hanya membahas secara yang penting-penting aja. Oke, selanjutnya itu usia. Usia pada saat mendaftar tidak lebih dari 24 tahun, lulusan non-profesi, dan 27 tahun untuk lulusan profesi. Nah, ternyata untuk profesi 27 tahun, Mas Kavi. Tapi kalau untuk yang non-profesi itu ya biasa, S1 yang biasa gitu kan. Jurusan yang non-profesi itu 24 tahun. Itu yang perlu diingat teman-teman. Jadi kalau mau daftar PMDASU ya sebisa mungkin lulus langsung prepare lah. Oke, lanjut karena yang non-profesi itu 24 tahun, kalau profesi itu 27 tahun. Kemudian selanjutnya ini yang untuk mahasiswa ya, selanjutnya memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing. Itu. Jadi tetap butuh rekomendasi. Rekomendasinya ya ini aja, dosen pembimbing kita saat S1 skripsian kan ada tuh. Ya minta saja kepada beliau seperti itu. Nggak masalah. Kemudian warga negara Indonesia tidak sedang menerima beasiswa lainnya. Jadi nggak boleh double nih. Jadi kita memang belum menerima beasiswa apapun. Kemudian sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, biasanya nanti dibuktikan dengan berkas ya. Yang seperti ini nanti kita disuruh melampirkan berkas lah. Kemudian bersedia mengikuti pendidikan pasca sarjana selama jangka waktu 4 tahun. Nah, 4 tahun itu S2 dan S3. S2-nya 1 tahun, S3-nya 3 tahun. Oke Mas Kavi, saya langsung saja mungkin langsung ke timeline. Setelah timeline nanti ini alurnya bagaimana sih alur PMDASU. Jadi timelinenya PMDASU itu biasanya dibuka pendaftarannya itu kalau untuk kampusnya sendiri, universitasnya itu
biasanya sudah mulai itu bulan April. Kampus sudah, ini April ya, udah Mei malah. Nah ini kalau misalnya 2020 buka, berarti ini kampus sudah mempersiapkan promotornya untuk didaftarkan ke Dikti, berarti itu. Ya, Sepertinya enggak ya. Nah itu. Sepertinya belum kedengaran suara, jadi kayak enggak deh. Belum ada info ya? Nggak buka paling 2020 ya? Mungkin enggak. Mungkin ya, karena mungkin corona kali ya. Cuma kalau ini timeline 2018 sih seperti itu sih Mas Kavi. Ya kalau memang teman-teman nanti penasaran buka atau enggak ya rajin-rajin lah buka websitenya tadi tuh. Ada websitenya di PDF-nya ada beasiswa.ristekdikti.go.id. Itu bisa diakses ya tiap bulan lah coba atau seminggu sekali dibuka websitenya. Karena yang namanya sukses itu yang pertama kan informasi ya. Ketika kita tidak tahu informasi ya Mas Kavi ya, kita nggak akan bisa melangkah lebih jauh. Jadi memang informasinya dulu seminggu sekali dicek rajin-rajin websitenya. Ada nggak sih, buka nggak sih tahun ini ya? Gambarannya bulan-bulan ini tuh, selanjutnya bulan Mei seperti itu ya. Seleksi calon promotor tuh di bulan April. Kemudian kalau promotornya nanti kemudian ketika memang sudah lulus itu promotornya, nah intinya nanti ada list promotor yang bisa kita akses di websitenya itu, website PMDSU-nya ya. Nah, kita mahasiswa ketika memang promotor nanti sudah ada nama listnya itu kita bisa mendaftar di bulan di pendaftaran online beasiswa PMDSU batch 4 2018 ya. Mungkin masih sama kalau masih ada tahun ini. Itu bulan Juni sampai Juli 2018. Seperti itu pendaftarannya. Makanya Mei, Juni itu dicek lah kalau ada bukaan, biasanya sudah ada list promotor, kita nanti mendaftar. Ya mendaftar tentunya membuat akun dulu ya. Seperti biasalah kalau mendaftar online kan harus punya daring, punya akun, seperti itu biasa, simple. Ya untuk pendaftaran seperti itu dan mulai kuliah biasanya nanti penetapan pengumuman itu Agustus dan September sudah ada pengumuman. Nah, perlu dicatat juga, yang menyeleksi mahasiswa PMDS ini siapa sih? Yang menyeleksi itu adalah calon promotor itu. Jadi kita kan sudah mendaftar memilih promotor, katakan promotor X ya, promotor A. Ya nanti yang bakalan menyeleksi promotor tersebut. Biasanya kalau pengalaman saya itu ada wawancaranya. Jadi kita diwawancarai, katakan misalnya ada 10 pendaftar, ya semua ditentukan hari apa di kampus datang ketemu. Waktu itu saya begitu wawancara dan mungkin setelah seminggu kemudian tahu siapa yang lolos dan kemudian tapi secara resmi itu tetap di Diktinya sih yang mengumumkan, maksudnya secara resmi gitu. Tapi kalau untuk dari kampusnya sendiri harus sudah menetapkan siapa yang lolos seperti itu. Maksudnya dari kampus tuh dari promotornya, misalnya dari 10 yang ini siapa yang dipilih, terus sudah nanti kampus yang menyerahkan hasil seleksi tadi ke Dikti. Nah nanti Dikti secara resmi mengeluarkan SK, inilah nama-nama mahasiswa yang lolos PMDSU. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang promotor yang menentukan mahasiswanya siapa yang dipilih untuk bekerja sama dengan beliau selama 4 tahun ke depan. Seperti itu. Jadi memang chemistry itu harus ada. Oke, terakhir Mas Kavi, mungkin alur ya. Biasanya kan teman-teman gimana sih alur pendaftaran PMDSU, masih bingung nih misalnya. Ya alurnya seperti ini. Jadi pertama itu alurnya itu diawali dengan proses seleksi perguruan tinggi, teman-teman. Ya, intinya kalau perguruan tingginya sudah pernah mengikuti, maksudnya gini, UNIS tersebut sudah pernah sebelumnya, kayak Undip misalnya udah pernah ya, itu jelas auto, kampus sudah pasti, misalnya ketika emang buka lagi, mereka langsung. Cuma kalau yang belum, kampus katakan Universitas X belum bergabung nih di tahun 2018-2019, ya silakan diikuti panduan ini, mungkin nanti kampusnya bisa mengikuti alurnya untuk mendaftarkan, seperti itu. Untuk kampus sebenarnya nggak terlalu kita bahas banyak Mas Kavi. Kemudian bagaimana kalau untuk promotor seperti itu. Nah, jadi begini teman-teman, untuk promotor memang H-indeksnya minimal 4, kemudian pangkat minimal lektor kepala. Sebenarnya ini syarat tadi sudah disebutkan sih, ini nggak perlu disebutkan lagi lah ya. Ketika sudah memenuhi syarat seperti itu ya, promotor syarat administrasinya terpenuhi, maka akan lanjut ke konfirmasi ke calon promotor, dikonfirmasi bahwa memenuhi syarat, kemudian diusulkan ke Kemendikbud Dikti. Apabila disetujui sebagai promotor, maka nanti akan masuk ke dalam list promotor.
Ya kurang lebih secara umum seperti itu dijelaskan di apa flowchart-nya ini ya, flowchart-nya itu. Nah, bagaimana dengan mahasiswa? Gimana sih alurnya seperti itu kalau mahasiswa ya? Jadi yang pertama, mekanisme seleksi pelamar mahasiswa PMDSU. Jadi pelamar mencari informasi secara rinci tentang promotor dan bidang studi promotor. Jadi nanti kalau udah ada list promotor, kita bisa klik nama promotor tersebut, nanti kita akan masuk ke profil promotor. Nah, di situ kita akan mengetahui riset apa sih yang ditawarkan oleh promotor A katakan. Itu kita akan tahu risetnya ada 2 atau 3 topik yang ditawarkan. Kemudian nanti di situ juga ada nanti program studinya tuh nanti kita bakal kuliah di jurusan apa sih. Kalau misalnya saya waktu pengalaman saya kan ada list riset yang ditawarkan ada 3, katakan kalau saya kan dapat life cycle assessment ya untuk proses produksi biodiesel life cycle assessment. Nah, di situ juga ada apa namanya nanti bidang studi promotornya untuk apa gitu, maksudnya yang ditawarkan kita nanti S2 S3-nya di mana kuliahnya gitu. Nah, kalau saya tuh S2 S3-nya sudah tertulis di situ kan, di profil promotor S2-nya ilmu lingkungan Undip, S3-nya juga ilmu lingkungan Undip. Biasanya kalau program studinya itu harus sudah ada S2 dan sudah ada S3 gitu, karena kan S2 S3 beasiswanya. Jadi kalau program studinya masih baru ada S2 aja, belum ada S3-nya, nah itu kemungkinan belum bisa daftar seperti itu. Jadi memang yang sudah ada S2 dan S3. Ketika sudah kita tadi kepoin profilnya, kemudian next dilakukan secara paralel. Nah, ini secara paralel itu ada 2 yang secara paralel. Pertama, pelamar mendaftar ke sekolah atau program pascasarjana penyelenggara yang dituju. Gini, kalau saya tadi kan udah tertulis tuh ilmu lingkungan ya, berarti saya harus mendaftar kuliah ikut seleksi di, misalnya daftar di Undip, berarti milih jurusan ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan S2 ilmu lingkungan, seperti itu, di Undip. Tentu, maksudnya gitu, kita mendaftar di jurusan yang nanti mau kita kuliah di situ. Kemudian yang kedua juga, pelamar mendaftarkan diri sebagai pelamar beasiswa PMDSU melalui laman beasiswa.ristekdikti.go.id/PMDSU. Nah, jadi itu secara paralel, daftar kampus sama daftar beasiswa PMDSU-nya. Gampang kan ya teman-teman? Oke, lanjut. Setelah itu skemanya pelamar mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Nah, dokumen-dokumen persyaratannya tuh sudah di-scan lah, sudah di PDF, nanti diunggah di laman yang tadi, di akun kita nanti bikin akun dulu. Setelah, kemudian lanjut next, apabila kita memenuhi syarat, administrasinya lengkap ya, itu lanjut ke selanjutnya, kalau memenuhi syarat nih ya, ketika memenuhi syarat, maka perguruan tinggi mengusulkan kandidat calon penerima beasiswa PMDSU yang lulus seleksi akademik dan diusulkan oleh promotor. Gini, jadi kita harus sudah lulus atau keterima dulu di jurusan kampusnya. Misalnya kalau saya kan ilmu lingkungan, saya itu sudah kira-kira lolos di ilmu lingkungan Undip gitu. Maksudnya itu kita sudah lulus seleksi akademik itu kita sudah lulus kampusnya gitu. Kita sudah lulus seleksi kampusnya dan diusulkan oleh promotor. Diusulkan oleh promotor nih ketika kita memang saat wawancara dengan promotor tadi kita yang lolos gitu, kita yang dipilih. Nanti itulah diusulkan seperti itu. Gitu ya teman-teman ya, maksudnya ya. Diusulkan oleh promotor. Jadi memang kita sudah keterima kampusnya, kemudian kita diusulkan namanya. Nah, oke, lanjut. Seleksi oleh Dikti, oleh Dikjen SDID ya. Pokoknya diseleksi oleh Dikti lah gitu tadi. Nah, apabila lolos, biasanya lolos sih kalau sudah dipilih oleh promotor, tinggal menunggu pengumuman resmi ya. Ketika iya, maka Dikjen menetapkan penerima beasiswa PMDSU. Maksudnya keluar SK-nya seperti itu, ada SK resminya. Kemudian terakhir, hasil penetapan penerima PMDSU diumumkan oleh penyelenggara program studi pascasarjana di tempat studi dan di laman sumber daya ristekdikti.go.id. Misalnya pengumumannya ada resmi keluar di website Diktinya seperti itu. Itu kalau kita memenuhi syarat ya, tadi ya administrasi ya. Kalau bagaimana ketika syaratnya tidak memenuhi, Mas? Ketika tidak memenuhi, maka dia nanti ya dinyatakan gagal ya, seperti itu ya, tidak memenuhi syarat. Pengalaman kalau tahun saya waktu itu ketika misal tadi IPK ada yang kurang ya, itu memang gagal mendaftar seperti itu. Tapi nggak tahu di tahun 2019 sama nanti 2020. Maksudnya IPK-nya misalnya kurang gitu kan, sudah baca kurang. Tapi menurut saya nggak ada salahnya dicobalah daftar.
daftar saja. Nanti kan paling nggak kan kita bakalan tahu ketika kita mencoba seperti itu. Oke Mas Kavi, dari aku udah. Nanti tinggal sharing tanya jawab aja.